Halo, saya Justin Stewart Leonardo akan melanjutkan membahas matematika kelas 10 di bab vektor. Pada video kali ini kita akan membahas subbab 2.12, yaitu mengenai perkalian titik antara dua vektor, atau kita kenal dengan dot product. Mari kita mulai. Yang pertama, di sini mengenai perkalian titik atau skalar antara dua vektor yang akan kita tinjau, itu ada dua. Yang pertama ada secara geometri, dan yang kedua ada yang secara aljabar. Untuk yang secara geometri, itu misalkan diketahui vektor A yang komponennya tersusun atas A1, A2, dan A3, dan vektor B yang komponennya tersusun atas B1, B2, dan B3, di mana kedua vektor tersebut membentuk sudut alfa. Maka perkalian titik atau dot product dari vektor A dan vektor B ditulis dengan A dot B atau A titik B, yang didefinisikan dengan A dot B sama dengan besar vektor A dikali besar vektor B dikali cos sudut apitnya atau cos alfa di sini. Dan rumus yang ada dalam kotak berwarna merah ini diturunkan dari rumus kosinus. Kemudian yang kedua mengenai perkalian titik atau vektor produk secara aljabar. Jadi selain berlaku rumus perkalian dot secara geometri, maka berlaku juga perkalian yang langsung melibatkan unsur-unsur yang terdapat pada vektor-vektor tersebut. Jadi A dot B itu dapat kita tuliskan dengan A1 kali B1 tambah A2 kali B2 tambah A3 kali B3. Jadi secara umum A dot B itu akan sama dengan hasil jumlah dari hasil kali unsur-unsur yang seletaknya. A1 kali B1 tambah A2 kali B2 tambah A3 kali B3. Seperti itu. Sebagai contoh, perhatikan kasus berikut ini. Misal diberikan vektor A yaitu 3, 2, dan min 1, serta vektor B yang komponennya tersusun atas min 4, 2, dan 3. Tentukan hasil kali titik antara vektor A dan vektor B serta sudut yang dibentuknya. Untuk penyelesaiannya, jadi menurut rumus perkalian titik dua vektor, maka kita dapat menuliskannya dengan A dot B yaitu 3, 2, dan min 1 dikali dengan min 4, 2, dan 3. Jadi kita kalikan unsur-unsur yang seletak di sini. 3 kali min 4 ditambah 2 dikali 2 tambah 1 kali min 3. Min 12 tambah 4, min 8, minus 3 itu dapat kalau kita hitung min 11 hasilnya. Kemudian untuk menentukan sudutnya, kita perlu mencari panjang masing-masing vektornya dulu. Jadi panjang vektor A, lalu kita cari juga panjang vektor B. Sehingga panjang vektor A itu adalah akar dari komponen A-nya yang dikuadratin. 3 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah min 1 kuadrat, kalau kita hitung hasilnya adalah akar 14. Dan komponen B-nya adalah akar min 4 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat, yang bila mana kita hitung hasilnya adalah akar 29. Sehingga kita dapat tuliskan untuk mencari sudutnya dengan persamaan yang tadi. Cos theta itu akan sama dengan A dot B per besar A dikali besar B. Besar A dot B-nya adalah min 11, dan besar A-nya adalah akar 14, serta besar B-nya adalah akar 29. Kalau kita hitung, itu hasilnya adalah min 11 akar 406 per 406. Ini nanti diperbaiki saja ya hasilnya. Akibatnya, nilai dari tetanya itu adalah cos inverse dari min 11 akar 406 per 406. Atau arkes cos dari min 11 akar 406 per 406. Oh iya, rumus yang cos theta sama dengan A dot B per besar A kali besar B tadi, ini tinggal kita cari cos thetanya dari rumus yang di kotak warna pink yang sebelumnya tadi kita bahas ya. Kemudian untuk contoh soal yang kedua. Misal vektor A komponennya tersusun atas 2P, 3, dan 4. Serta vektor B komponennya tersusun atas 3, 5P, dan 2. Bila vektor A tegak lurus vektor B, maka tentukan nilai P. Untuk penyelesaiannya, di sini karena vektor A tegak lurus dengan vektor B, maka sudut theta yang terbentuk adalah 90 derajat, sehingga nilai dari cos theta itu akan sama dengan 0 derajat. Maka kita tulis cos theta sama dengan vektor A dikali vektor B per besar vektor A dikali besar vektor B itu mesti sama dengan 0. Dan dari persamaan ini kita tahu panjang vektor A dikali panjang vektor B ini tidak mungkin 0. Kalau dia 0 berarti nanti nilai cosnya nggak terdefinisi karena ia bertindak sebagai penyebut.
Akibatnya yang harusnya 0 itu adalah hasil kali titik antara vektor A dan vektor B-nya. Jadi 2P, 3 dan 4 kita kalikan dengan 3, 5P dan 2, ini mestilah sama dengan 0. Jadi kita kalikan unsur-unsur yang seletak, kemudian kita jumlahkan. 2P kali 3 jadi 6P, 3 kali 5P jadi 15P, dan 4 kali 2 jadi 8. Ini mestilah sama dengan 0. Ya, mesti sama dengan 0. Jadi 21P tambah 8 ini mestilah sama dengan 0, sehingga nilai P-nya itu adalah min 8 per 21. Seperti itu. Kemudian untuk contoh soal yang terakhir, yang ketiga. Tunjukkan bahwa vektor V yang komponennya tersusun atas A dan B, atau kita tulis dengan AI plus BJ, tegak lurus dengan garis L, yaitu AX plus BY plus C sama dengan 0. Untuk penyelesaiannya, kita perhatikan bahwa garis L, yaitu AX plus BY plus C sama dengan 0, kita pilih satu titik yang terdapat pada garis L. Misalnya kita pilih titiknya P1, yaitu X1 dan Y1 pada garis L, sehingga kita tuliskan A dikali X1, jadi X-nya kita ganti sama X1 dan Y-nya kita ganti sama Y1. Kita tulisnya gini, AX1 tambah BY1 tambah C sama dengan 0. Kemudian kita pilih lagi titik kedua, yaitu X2 dan Y2 misalnya, yang terdapat pada garis L, ya. Lalu kita tuliskan persamaan garis L oleh titik X2 Y2 ini jadi AX2 tambah BY2 tambah C sama dengan 0. Dari sini maka kita dapat menuliskan vektor koordinat dari titik P1 itu adalah X1 Y1, dan vektor koordinat dari P2 adalah X2 dan Y2. Sehingga besar P1 P2 itu akan sama dengan vektor P2 dikurangi vektor P1 yang sama dengan X2 kurangi X1 dan Y2 kurangi Y1. Kita akan membuktikan bahwa vektor V ini tegak lurus dengan garis L. Jadi dari sini kita eliminasi persamaan ketika kita memasukkan titik P1 ke persamaan garis L, dan ketika kita memasukkan titik P2 ke garis L juga. Jadi kita eliminasi AX2 tambah BY2 tambah C sama dengan 0, dan AX1 plus BY1 plus C sama dengan 0. Kalau kita eliminasi, kita dapat hasilnya adalah A kali X2 minus X1 tambah B kali Y2 minus Y1 sama dengan 0. Atau kita bisa tulis seperti ini kan, dalam vektor koordinat ya. Jadi A sama B dikali X2 min X1 sama Y2 min Y1. Hasil kali ini tentu sama dengan hasil kali titik, sebagaimana yang telah kita bahas tadi. Dan kalau kita susun dalam vektor baris, ini akan jadi A, B seperti ini. Ini jadi X2 min X1 dan bawahnya jadi Y2 min Y1. Dan kita tahu ini mestilah sama dengan 0 untuk membuktikan bahwa dia tegak lurus. Kita tahu bahwa vektor yang komponennya tersusun atas A dan B di sini adalah vektor V. Jadi AB ini saya ganti sama V di sini. Dan X2 kurang X1 serta Y2 kurang Y1 ini sama dengan vektor P1 P2 ya. Vektor dari titik P1 ke titik P2. Dan ini mestilah sama dengan 0. Nah, dari sini kita mengambil kesimpulan bahwa terbukti bahwa vektor V yaitu AI plus BJ itu tegak lurus dengan garis L yang ekivalen dengan AX plus BY plus C sama dengan 0. Dengan kata lain, vektor V itu adalah vektor normal dari garis L. Oke, demikian pembahasan kali ini mengenai perkalian titik antara dua vektor. Berikut ini ada 4 soal latihan yang bisa kalian screenshot untuk kalian coba. Terima kasih untuk perhatiannya, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.